SMK Telkom hadir di Lampung. SMK Telkom memiliki kualitas standar plus atau di atas standar nasional yang berbasis ICT, Digital School, dan memiliki Ingrasias, aplikasi yang dapat digunakan siswa untuk seluruh kebutuhan akademik dan berpeluang dapat beasiswa masuk Telkom Kampus. SMK Telkom Lampung yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Telkom yang berbasis ICT, Telkom School tersebar di 36 kota dan 22 provinsi di seluruh Indonesia. Ayo berdaftar, kuota terbatas. Mendidik anak Indonesia, calon untuk pemimpin bangsa. Satukan tekad jiwa yang kuat, bangun harkat citra negara. Telkom School mengembangkan generasi muda dengan kompetensi yang nyata. Prestasi pendidikan yang berkesinambungan untuk jadi unggulan anak negeri. Maju-majulah Telkom School Indonesia, membangun karakter siswa. Jaya-jayalah Telkom School Indonesia, siap cerdas dan tunas muda bangsa. Telkom School mendidik anak Indonesia, calon untuk pemimpin bangsa. Satukan tekad jiwa yang kuat, bangun harkat citra negara. Telkom School mengembangkan generasi muda dengan kompetensi yang nyata. Prestasi pendidikan yang berkesinambungan untuk jadi unggulan anak negeri. Maju-majulah Telkom School Indonesia, membangun karakter siswa. Jaya-jayalah Telkom School Indonesia, siap cerdas dan tunas muda bangsa. School mendidik anak Indonesia, calon untuk pemimpin bangsa. Satukan tekad jiwa yang kuat, bangun harkat citra negara. Telkom School mengembangkan generasi muda dengan kompetensi yang nyata. Prestasi pendidikan yang berkesinambungan untuk jadi unggulan anak negeri. Maju-majulah Telkom School Indonesia, membangun karakter siswa. Jaya-jayalah Telkom School Indonesia, siap cerdas dan tunas muda bangsa. Telkom School mendidik anak Indonesia, calon untuk pemimpin bangsa. Satukan tekad jiwa yang kuat, bangun harkat citra negara. Telkom School mengembangkan generasi muda dengan kompetensi
membangun karakter siswa. Oke, baik. Terima kasih. Tentunya sudah sekian lama ya. Ada mungkin sekitar 3 bulan kita sudah nggak live lagi di acara Kepala Sekolah Menyapa. Tentunya di pagi hari yang bahagia ini, yang ceria ini, kita kembali lagi live ya. Bersama SKM Teknologi Lampung dalam acara Kepala Sekolah Menyapa atau Stella Care ya. Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Iya pun. Baik, bismillah, alhamdulillah, wa binasta'inu ala umurina wa dinillah, wa ala alihi wa sahbihi wa walah amma ba'du. Yang terhormat Bapak Rosyanto MPD selaku Kepala Sekolah SMK Tekom Lampung. Yang terhormat Bapak Ahmad Ripai MPDI, kebetulan beliau adalah dosen saya. Alhamdulillah. Di kesempatan yang berbahagia ini beliau hadir di SMK Tekom Lampung dalam satu acara Stella Care atau Kepala Sekolah Menyapa. Oke, baik. Tentunya sebelum kita melangkah lebih jauh, ya, di sini kan Bapak nih ya dari SMP, MTS, dari MTS Pajarisuk ya Pak. MTS Ma'arif Pajarisuk. Iya, MTS Ma'arif Pajarisuk. Baik, pastinya kan Pak kelas 10, kelas 7 ya, belum begitu paham banget mungkin sama Bapak. Mungkin alangkah lebih baiknya, kan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Iya, tak sayang maka tak cinta gitu kan. Biar ada rasa cinta dari anak-anak kita, ada anak Bapak yang kelas 7 terutama karena selama pandemi ini anak-anak kan nggak TM tuh Pak ya. Jadi silakan Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Monggo Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Rosyanto MPD yang saya hormati dan seluruh staf dan karyawan SMK Telkom yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita pada pagi hari ini dipertemukan pada acara Kepala Sekolah Menyapa. Mudah-mudahan apa yang menjadi niatan tulus kita untuk menyapa anak-anak dalam proses pembelajaran yang serba luar biasa ini, Allah senantiasa memberikan bimbingan dan hidayah kepada kita semua. Sholawat dan salam marilah kita sama-sama sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita semua, anak-anak didik kita semua mampu menjalankan seluruh syariat-syariatnya dan kelak kita semua mendapatkan syafaatul utma. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita semua hadir pada sebuah acara yang luar biasa dari SMK Telkom, memberikan jembatan, memberikan terobosan terbaru untuk sekolah-sekolah yang ada di Lampung terutama. Bagaimana kondisi pandemi yang hadir di tengah-tengah bangsa kita, di tengah-tengah dunia, ini bukan sekedar isapan jempol. Artinya kondisinya juga merubah tatanan, baik dari tatanan sosial, tatanan pendidikan, bahkan sampai tatanan dan tata cara beragama. Mungkin menjadi luar biasa ketika kita berbicara tentang pandemi.
Allah turunkan sebuah cobaan, tentu bagi siapa saja yang sabar dan mampu melewatinya tentu akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Dan mudah-mudahan kita semua, bangsa kita dan seluruh dunia sanggup untuk menghadapi dengan sabar. Karena kesabaran itu menjadi satu-satunya tempat bagi siapa saja yang meraih sebuah kesuksesan. Tentu ini bukan sesuatu yang besar, sesuatu yang biasa, yang harus kita fahami, akan tetapi kadang-kadang sabar itu butuh proses, butuh praktek. Orang bisa mengatakan sabar dengan teori, tapi tidak bisa sabar dalam Prakteknya Pak ya. terutama juga pada kondisi anak-anak hari ini. Tentu semua orang, semua wali meminta anaknya untuk segera masuk sekolah. Akan tetapi kondisinya memang tidak memungkinkan. Bukan berarti kok kita takut, tidak. Artinya bagaimana kondisi pandemi ini kita fahami bahwa ketika sebuah perjalanan itu tidak bisa ditempuh dengan cara yang cepat, tentu bukan kecepatan yang menjadi ukuran, tapi ketepatan itulah yang menjadi ukuran. Cepat tapi tidak tepat itu juga akan bermasalah. Nah, ketepatan dalam menentukan sesuatu itu tentu tidak begitu saja prosesnya dilalui dan kesabarannya harus ditanamkan. Sehingga ketika dia berjalan itu benar-benar pada kondisi yang tepat. Nah, wali-wali murid, guru juga harus sama-sama bagaimana mengatasi pandemi dalam kondisi yang ini, dengan dalam kondisi dan situasi yang seperti ini kita tidak tahu bagaimana, apakah masih lama, apakah sudah berakhir, kita juga tidak tahu. Semua tentu menjadi rahasia Allah. Kita hanya sebatas bagaimana kita bisa memahami, kita mulai mengerti, kemudian dari mengerti itulah kemudian kita mencoba untuk merealisasikannya. Nah, merealisasikan sesuatu yang baru tentu tidak bisa dilakukan dengan asal. Iya, butuh proses ya Pak ya pastinya. Kuncinya mungkin di sana. Artinya ketika wali murid itu mengatakan bahwa proses pembelajaran yang sekarang apalagi di media sosial kita sering sekali melihat, bahkan banyak sekali yang nge-share mengatakan iki sido sekolah opo ora, ini jadi sekolah atau tidak, kalau tidak anak saya mau saya nikahkan. Nah ini kan artinya kita hari ini ditawari pada kondisi yang luar biasa ini. Nah, inilah yang harus kita sama-sama sadari bahwa bagaimana sekolah yang kita hadirkan itu bukan hanya sekolah yang menghadirkan sebuah teori, tapi bagaimana sekolah yang kita hadirkan itu juga kemudian menghadirkan sebuah proses. Ini tepat sekali ketika Menteri Pendidikan mengatakan yang kita utamakan hari ini adalah pendidikan karakter. Loh, ini kalau bicara pendidikan karakter, maka mungkin ini apa ya? Ini sebuah jawaban dari Allah yang langsung datangkan. Nih, pendidikan karakter itu enggak sekolah. Tapi bagaimana anak-anak kita tetap memiliki rasa ingin belajar, ingin dekat,
ingin bagaimana dia mengaktualisasi kemampuannya. Lah itulah yang kemudian karakter yang terbangun hari ini bukan karakter knowledge. Tapi karakter yang terbangun hari ini adalah karakter bagaimana dia bersikap, bagaimana dia berbuat. Nah itulah yang paling utama dalam proses pendidikan kita, yang kita sudah lupa. Iya. Pastinya ini sangat menarik sekali ya temanya ya. Oke, kelas menarik sekali. Oke, kenal dulu ya karena lumayan menarik. Nama sebelumnya perkenalan dari Bapak Ahmad Ripai selaku Kepala MTS Ma'arif Fajari Yusuf. Sudah kita dengarkan. Selanjutnya kita perkenalan dari kelas SMK Lampung. Ya, tadi materi dari Bapak sangat menarik sekali. Kita dengar dulu ya, biar penasaran apa aja sih yang akan disampaikan. Oke, selanjutnya yaitu iya. Selanjutnya yaitu saya persilakan kepada Bapak Rosyanto MPD selaku Kepala Sekolah SMK Tekom Lampung. Tentunya sangat penasaran sekali apakah beliau, dari manakah beliau, perlu kalian ketahui. Oke, silakan Bapak. Senang sekali rasanya bisa berjumpa dengan semua pemirsa di YouTube, Zoom maupun di Facebook dan lainnya. Mohon izin Pak Ustadz untuk perkenalan. Betul kata Pak A bahwa tak kenal maka tak sayang maka tak cinta begitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. SMK Telkom Lampung. Kami ada, kami beda, kami bisa. Telkomsul. Luar biasa. Anak muda, Wajah dunia. Tepuk tangan buat semuanya. Ya. Alhamdulillah, tentunya kita wajib bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan karunia-Nya. Salat dan salam semoga terlimpah curahkan pada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, pada para keluarganya, para sahabat, tabi'in dan juga sampai dengan umatnya yang sampai dengan akhir zaman. Selamat datang Pak Ustadz di sekolah kami ini, dan tentunya adalah hal yang sangat bahagia bagi kami kedatangan tamu yang luar biasa, meneduhkan sekali, menenteramkan jiwa Pak Ustadz. Apalagi ini bicara tentang karakter ya dalam masa pandemi ini. Mohon izin untuk memperkenalkan diri, nama saya Rosyanto. Ini terdengar seperti Jawa Pak Ustadz, tapi Sundawa ya, Sunda Jawa. Halo, apa kabar yang ada di YouTube sana, Zoom maupun di Facebook. Saya lagi, nama saya Rosyanto, biasa dipanggil ini seperti pembalap motor. Bagi mereka yang sering menonton MotoGP, panggil saya dengan panggilan Rossi, ya, gitu ya, pembalap begitu ya. Ya begitu. Nah, alhamdulillah ini mau masuk 1 bulan keberadaan saya di Lampung ini, mendapatkan amanah sejak tanggal 4 Januari SK dari Yayasan Pendidikan Telkom sebagai kepala sekolah di sini. Jadi asal saya dari Bandung dan alhamdulillah ditempatkan di Lampung. Bersyukur Pak Ustadz karena mendapatkan saudara dan keluarga baru begitu. Dan apalagi di Pringsewu ini adalah mayoritas teman-teman yang dari Jawa begitu ya, walaupun ada Sunda dan lain sebagainya. Nah, itu selintas perkenalan saya. Salam kenal buat Bapak Ibu di MTS Ma'arif Pajersuk. Insya Allah kalau ada waktu luang kami ingin berkunjung balik ke sana. Tentunya semakin mengenal saudara, semakin memperdekat, mempererat hubungan, tentunya akan berpanjang usia dan tentunya rezeki begitu Pak Ustadz ya. Alhamdulillah. Dan tentunya bagi siswa kelas 8, 9 ya. Ini bukan promosi Pak Ustadz. Kelas 9 di MTS Ma'arif Pajersuk yang sudah memiliki minat, kemudian pilihan yang mantap untuk melanjutkan ke SMK, mana lagi kalau bukan SMK Telkom sebagai pilihan utama Pak Ustadz. Ya begitu ya.
Karena di sini ada 3 jurusan, ada TKJ, RPL, serta TJAT. Apa TKJ? TKJ itu Teknik Komputer dan Jaringan, ya, kemudian RPL adalah Rekayasa Perangkat Lunak, dan TJAT adalah Teknik Jaringan Akses dan Telekomunikasi. Dan insya Allah dengan kerjasama dengan Telkom Group, siswanya akan disalurkan di PT Telkom, anak perusahaan maupun mitra PT Telkom. Jadi buat kalian siswa, santri dan santriwati yang punya tadi karakter yang bagus, kemudian semangat menghafal bagus, akan lebih lengkap kalau kemudian ilmu itu diterapkan dalam dunia IT. Misalnya seperti Pak Ustadz, dakwah secara digital, ya pemahaman Quran bagus, hadis juga luar biasa, yuk dakwah lewat digital bersama SMK Telkom Lampung, begitu Pak Ustadz. Itu barangkali perkenalannya, kita simak lebih lanjut tentang bagaimana kita menggali ya tentang aspek religius dalam masa pandemi ini. Kembalikan kepada Pak A. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, sangat luar biasa pastinya ya. Di hadapan saya ada dua orang yang sangat luar biasa. Satu adalah guru saya dan satu juga guru saya. Alhamdulillah, semoga beliau selalu diberikan kesehatan. Tepuk tangan untuk beliau. Oke, baik. Tentunya Kepala Sekolah MTS Ma'arif Fajarisuk di sini ada temanya adalah menggali potensi nilai religius di masa pandemi COVID-19. Wow, sangat luar biasa temanya ya, Pak. Oke, baik. Ngomong-ngomong terkait dengan tema Bapak di sini untuk MTS. Halo, MTS Ma'arif. Oke, pastinya anak-anak Bapak kan menyaksikan di sana ya, baik SD kelas 6 mungkin atau MTS kelas 7, 8, 9 dan Dewan Gurunya. Maka dari itu saya persilakan kepada Bapak untuk menyapa warganya. Monggo Pak. Terima kasih. Baik, untuk keluarga besar yang ada di MTS Ma'arif Fajarisuk, saya ucapkan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik untuk seluruh siswa atau dewan guru atau wali murid, dan untuk anak-anak SD. Nah ini juga sama mungkin Pak, sama ketika SMK Telkom punya bidikan di kelas 9. Tentu saya juga punya bidikan di kelas 6. Nah, itu dia, Pak. Agar sama-sama apa yang kita upayakan ketika apa yang disampaikan oleh Pak Rosi ya. Pak Rosi tadi mengatakan bahwa bagaimana kita berdakwah melalui IT. Dan alhamdulillah MTS Ma'arif Fajarisuk menyambut dengan sangat terbuka. Mudah-mudahan ini menjadi jalinan kerjasama hubungan silaturahim yang min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amin, amin. Nah, untuk itu bagi siswa-siswi yang ada di SD atau MI kelas 6, mari bergabung di MTS Ma'arif Fajarisuk. Tidak muluk-muluk, moto sekolah kami adalah berbenah untuk pribadi menuju akhlakul karimah. Sangat luar biasa Pak ya, akhlakul karimah. Artinya bagaimana kondisi yang kami terapkan di MTS Ma'arif Fajarisuk, tentu juga bagaimana tidak hanya mengenalkan keilmuan. Tradisi yang kami lakukan datang jam 0. Jam 0 atau jam 0-nya adalah jam 7. Karena kita mulai pembelajaran itu jam 7:15. Jadi kita jam 0, kita masuk jam 7 dan di jam 7 tersebut kita sudah melaksanakan kegiatan yang mendekatkan anak-anak dengan Al-Quran. Di sana kita minta anak-anak untuk menghafal mulai dari surat An-Nas sampai surat Amma Yatasa'alun. Nah,
Itulah pendekatan yang pertama kali kita lakukan. Di jam istirahat kita dekatkan lagi dan biasakan. Nah, ini yang kita bicarakan, membentuk akhlak itu adalah membiasakan. Apa yang kita biasakan? Kita biasakan anak-anak untuk melaksanakan sholat duha secara berjamaah di masjid. Nah, setelah itu kemudian dia kembali melaksanakan apa yang menjadi tugas-tugas mereka. Kalau masih ada jam istirahatnya ya dia masih bisa beristirahat, kemudian masuk ke kelas lagi, dan pada jam sholat duhur kami giring dan kami ajak anak-anak ke masjid kembali untuk melaksanakan jamaah sholat duhur. Kelebihan di MTS Ma'arif Pajarisu adalah apa yang ada, apa yang dihadirkan di sekolah-sekolah yang bahasanya adalah sekolah-sekolah favorit, sebenarnya di kita juga sudah kita lakukan. Bahkan setelah sholat duhur, anak-anak punya tradisi atau kebiasaan atau ini dikoordinir dengan baik, yakni kultum. Mulai dari dia membawa acara, kemudian dia melakukan sambutan, bahkan sampai dia melaksanakan kuliah 7 menit. Itu dilakukan dan setiap hari dilakukan di MTS Ma'arif Pajarisu. Karena kondisi pandemi ini tentu kita menjadi berbeda. Caranya menjadi berbeda. Artinya bagaimana karakter-karakter anak ini kemudian tetap harus berjalan. Nah, inilah yang kemudian menjadi bagaimana solusinya. Tentu IT itu menjadi solusi. Karena tidak mungkin kemudian anak-anak disuruh hadir lagi di sekolah seluruhnya, tentu tidak memungkinkan. Maka IT inilah yang harusnya menjadi solusi. Bagaimana mensolusinya? Tentu kita semua butuh penyegaran. Yang sudah kita lakukan adalah menagih anak-anak dengan membacanya melalui media yang dia miliki. Bisa melalui WhatsApp, bisa melalui tweet atau yang lainnya, media-media sosial. Tetapi tentu tidak bisa secara 100%. Nah, mungkin di SMK Telkom ini mempunyai satu aplikasi atau apalah namanya yang memungkinkan. Kenapa? Karena di tengah masyarakat kita memang tentu kita juga harus paham bersama. Anak-anak yang dikasih kuota untuk belajar ternyata juga lebih banyak bukan untuk belajar. Main game mungkin apa ya? Game mungkin atau nonton. Nah, ini kan juga di satu sisi ada kelebihan IT-nya. Tapi di sisi lain juga sangat berbahaya. Kenapa? Karena anak-anak kita juga tidak terkontrol. Tentu kita juga berharap besar kepada seluruh wali murid yang ada di lingkungan sekolah yang mempunyai anak-anak yang masih sekolah untuk terus membimbing. Dia sekarang menjadi guru bagi anak-anaknya. Tentu itu yang harus kita pahami bersama. Itulah mungkin sedikit profil tentang MTS Ma'arif Pajarisu. Kami semua berharap jangan ragu untuk memasukkan anak-anak ke MTS Ma'arif Pajarisu. Tentu karena kita berlabel Ma'arif, kita akan mengawal kultur dan tradisi yang ada di Nahdlatul Ulama. Sangat luar biasa ya Pak ya. Oke.
Aduh, ada ini nih. Baik, Pak. Kembali ke tema. Tadi kan temanya adalah menggali potensi religius di masa pandemi. Yang akan saya pertanyakan adalah menggali potensi religius sebelum masa pandemi dan setelah pandemi itu adakah perbedaannya atau gimana, Pak? Menggali potensi di sebelum pandemi seperti apa, setelah ada pandemi itu bagaimana gitu. Ya, Pak. Baik, mungkin kita sudah membuka key-nya. Kuncinya tadi kita sudah buka. Pada masa sebelum pandemi, orang itu melihat potensi religius itu adalah sesuatu yang ditawarkan melalui proses pembelajaran atau teoritis. Tapi kan ternyata di masa pandemi ini teori yang ada bahwa yang namanya beribadah itu adalah persoalan hubungan kita kepada Allah. Itu ternyata diberikan sebuah tawaran. Teori yang selama ini menjadi satu-satunya seolah-olah yang namanya ibadah itu adalah perilaku kita yang hanya kepada Allah, itu ternyata banyak sekali yang harus kita review. Kenapa? Karena kalau bicara ibadah tentu kita tidak lagi berbicara tentang kesabaran. Siapa saja yang melaksanakannya dengan kerajinannya, yaitulah dia yang akan mendapatkannya. Akan tetapi ternyata bukan itu. Kunci sebuah kesuksesan itu adalah kesabaran. Karena pada kesabaran itu tidak berarti pasrah total. Orang selama ini menganggap bahwa yang namanya sabar itu adalah pasrah. Pasrah gitu, Pak ya. Pasrah. Salah mengartikan, Pak ya. Menerima apa adanya. Tapi tidak itu. Sabar itu adalah proses yang dilakukan dengan cara dan dengan teori yang harus tepat. Karena kalau tidak tepat, ya dia tidak akan mendapatkan kesabaran tersebut. Nah, di masa sebelum pandemi, tentu kita berbicara bahwa nilai religius itu adalah nilai horizontal. Pertemuan manusia dengan Sang Khalik saja. Tapi tidak demikian. Ternyata Islam itu bukan hanya sekedar nilai yang horizontal. Mohon maaf kalau terbalik ya. Terbalik ya. Yang vertikal saya. Karena selama ini orang berbicara tentang religius itu selalu diasumsikan bahwa hubungan dia dengan Tuhan. Selalu. Sehingga siapakah yang paling religius itu adalah siapa yang paling sering berhubungan dengan Tuhan. Itu adalah pendapat yang menurut saya juga perlu diklarifikasi. Kenapa? Karena ada hubungan yang sama dengan umat atau hubungan yang dilakukan sesama dengan makhluk. Dan ini justru menjadi kunci. Kenapa saya katakan ini menjadi kunci? Kalau hubungan secara langsung kepada Tuhan, tentu sebesar apapun dosa orang, itu langsung bisa diampuni ketika mereka bertaubat. Tapi ketika kita sesama manusia seberat biji sawi, jika dia tidak mengikhlaskan, mengampunkan, maka Allah juga tidak bisa mengampuninya. Nah, inilah yang kemudian kuncinya ternyata ketika kita bicara hari ini tentu menjadi sebuah karakter tersendiri yang harus dibangun bahwa masyarakat kita harus didekatkan dengan akhlaknya.
Akhlak itu tidak bisa dipelajari melalui teori. Tidak ada. Akhlak itu tidak bisa dipelajari melalui teori. Tapi akhlak itu adalah dipelajari melalui mendekatkan kepada ulama, mendekatkan kepada tokoh. Itulah yang harus terbentuk. Yang selama ini mungkin menjadi sesuatu yang berbeda ketika bicara akhlak, mereka mengatakan bahwa ini diteorikan, ini diteorikan, ini diteorikan. Tapi akhlak itu tidak bisa diteorikan. Maka Rasulullah juga dalam pesannya secara langsung dia mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Artinya apa? Dalam sholat itu yang paling utama adalah akhlaknya. Ketika dia tidak mengedepankan akhlaknya dalam sholat, maka dianggap dia tidak melaksanakan sesuai apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Nah, inilah mungkin perbedaannya. Nah, di tengah pandemi ini kita dituntut untuk berbenah dalam diri kita, yakni bagaimana kita berakhlak. Tidak laju kemudian semua orang bisa bicara melalui media sosial, kemudian menjadi bagian dari media sosial inilah yang akan bicara lebih panjang lagi. Tidak. Tapi bagaimana sebenarnya kita berakhlak melalui media sosial juga. Tidak semuanya kemudian tidak digunakan akhlaknya. Nah, inilah yang terjadi. Memang kondisi masyarakat kita juga gagap terhadap teknologi, bagi saya kemudian demikian. Kenapa saya katakan gagap terhadap teknologi? Karena dia tidak paham bahwa apa yang dia katakan pada IT hari ini itu akan selamanya tidak bisa terbuang. Loh, itu kalau dia paham akhlak, maka dia akan sangat takut bermedia. Kenapa sangat takut bermedia? Sangat takut berkomen yang tidak baik. Kenapa sangat takut berkomen tidak baik? Karena kita akan dilihat oleh generasi entah. Loh, itu kalau kita punya catatan buruk pada sebuah IT, sebuah media sosial, tentu generasinya kan bukan kita. Ya kalau hari ini kita melakukan sesuatu tanpa media dulu, mungkin orang bisa diampuni dengan cepat. Kenapa? Karena mereka, wah ini sudah terlupakan. Tapi ketika sudah ada di media, maka selamanya dia tidak bisa hilang. Loh, ini kalau generasinya ada 10 generasi yang akan datang, maka 10 generasi yang akan datang itu akan melihat siapa saja tokoh-tokoh yang punya catatan-catatan yang tidak baik. Lah, inilah yang kemudian saya katakan tadi, ini adalah kegagapan. Ini adalah kegagapan kita terhadap IT. Karena kita memahami IT itu adalah sesuatu yang kita bisa beli, kemudian kita bisa asal kita buang, ya di chat kita hilang. Tapi di chat yang lain tidak akan pernah hilang. Nah, itulah yang harus kita pahami, bahwa IT yang ditawarkan dengan kelebihannya juga luar biasa, tapi IT yang ditawarkan jika ini tidak digunakan dengan sebaik-baiknya juga akan menjadi sangat berbahaya. Mungkin inilah pendekatan yang harus kita dekatkan kepada anak-anak kita. Artinya apa? Anak-anak kita di masa pandemi ini tentu dia akan belajar lebih banyak melalui IT. Nah, pemahaman IT tentang bagaimana dia berakhlak melalui IT itu harus kita upayakan. Mungkin sedikit yang bisa disampaikan, tentu bukan menjadi sesuatu yang tidak akan berkembang. Tentu ini akan menjadi sangat luar biasa jika kemasannya ditambah, kemasannya diberikan nuansa-nuansa yang berbeda. Kenapa? Karena pemahaman anak-anak kita benar-benar belum secara menyeluruh paham
tentang IT. Mungkin itu. Ya, terima kasih. Ya, tentunya menggali nilai religius di sebelum masa pandemi dan setelah pandemi. Tentunya pesan beliau tadi adalah mahabbatullah. Tetap tingkatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi kembali kata Bapak adalah karakter atau akhlakul karimah. Rasulullah diutus ke dunia ini adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, akhlak yang utama. Maka pesan buat adik-adik semuanya, akhlak yang harus kita tanamkan dalam jiwa kita dan diri kita. Nah, dan di masa pandemi ini untuk menggali religius adalah kembali ke IT. Silahkan gunakan IT sebaik mungkin sesuai dengan syariat Islam. Baik, pastinya kita akan break atau istirahat terlebih dahulu, nanti kita akan lanjut. Oke, silakan Pak ya. SMK Telkom hadir di Lampung. SMK Telkom memiliki kualitas standar plus atau di atas standar nasional yang berbasis ICT, DJ School, dan memiliki iGracias, aplikasi yang dapat digunakan siswa untuk seluruh kebutuhan akademik dan berpeluang dapat beasiswa masuk Telkom Kampus. SMK Telkom Lampung yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Telkom yang berbasis ICT, Telkom School tersebar di 36 kota dan 22 provinsi di seluruh Indonesia. Ayo buruan daftar, kuota terbatas. SMK Telkom hadir di Lampung. SMK Telkom memiliki kualitas standar plus atau di atas standar nasional yang berbasis ICT, DJ School, dan memiliki iGracias, aplikasi yang dapat digunakan siswa untuk seluruh kebutuhan akademik dan berpeluang dapat beasiswa masuk Telkom Kampus. SMK Telkom Lampung yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Telkom yang berbasis ICT, Telkom School tersebar di 36 kota dan 22 provinsi di seluruh Indonesia. Ayo buruan daftar, kuota terbatas. Yuk, mundur yuk. Cip, cip. Cip, cip. Cip, cip. SMK Telkom hadir di Lampung. SMK Telkom memiliki kualitas standar plus atau di atas standar nasional yang berbasis ICT, DJ School, dan memiliki iGracias, aplikasi yang dapat digunakan siswa untuk seluruh kebutuhan akademik dan berpeluang dapat beasiswa masuk Telkom Kampus. SMK Telkom Lampung yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Telkom yang berbasis ICT, Telkom School tersebar di 36 kota dan 22 provinsi di seluruh Indonesia. Ayo buruan daftar, kuota terbatas. SMK Telkom hadir di Lampung. SMK Telkom memiliki kualitas standar plus atau di atas standar nasional yang berbasis ICT, DJ School, dan memiliki iGracias, aplikasi yang dapat digunakan siswa untuk seluruh kebutuhan akademik dan berpeluang dapat beasiswa masuk Telkom Kampus. SMK Telkom Lampung yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Telkom yang berbasis ICT, Telkom School tersebar di 36 kota dan 22 provinsi di seluruh Indonesia. Ayo buruan daftar, kuota terbatas. SMK Telkom hadir di Lampung.
SMK Telkom memiliki kualitas standar plus atau di atas standar nasional yang berbasis ICT, DigiSchool, dan memiliki iGracias, aplikasi yang dapat digunakan siswa untuk seluruh kebutuhan akademik dan berpeluang dapat beasiswa masuk Telkom Kampus. SMK Telkom Lampung yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Telkom yang berbasis ICT, Telkom School tersebar di 36 kota dan 22 provinsi di seluruh Indonesia. Ayo buruan daftar, kuota terbatas. Mendidik anak Indonesia, calon untuk pemimpin bangsa. Satukan tekad jiwa yang kuat, bangun harkat citra negara. Telkom School mengembangkan generasi muda dengan kompetensi yang nyata. Prestasi pendidikan yang berkesinambungan untuk jadi unggulan anak negeri. Maju-majulah Telkom School Indonesia, membangun karakter siswa. Jaya-jayalah Telkom School Indonesia, siap cerdas dan tunas muda bangsa. Baik, hadir lagi bersama saya Abdul Mukti yang kasep ya. Waduh, kasep cena. Kasep masa gelis ya Pak. Oke, baik. Untuk membangunkan semangat pagi kita dan guru-guru MTS Ma'arif, MTS Ma'arif Pajarisuk, di SMK Telkom Lampung kita ada tagline Pak. Jadi jika saya mengatakan semangat pagi, jawabannya pagi. Ya, biar semuanya semangat, biar nggak ngantuk gitu ya. Baik, semangat pagi. Pagi. Alhamdulillah. Baik. Ngomong-ngomong terkait tadi kan nilai religius sudah kita bahas. Selanjutnya adalah visi misi Pak. Visi misi MTS Bapak sendiri itu bagaimana, seperti apa? Monggo silakan dijelaskan biar anak-anak yang kelas 7 atau kelas 6 biar pada tahu semua Pak. Baik, terima kasih. Tentu apa yang sudah saya sampaikan di awal tadi, visi misi kita adalah bagaimana kita membangun karakter dan akhlakul karimah. Kalau tadi di SMK Telkom punya apa tagline ya? Di Ma'arif juga punya Pak. Di Ma'arif biasanya kalau anak-anak ditanya siapa kita? Jawabnya NU. Kemudian kalau ditanya Pancasila Jaya. Kalau ditanya NKRI harga mati. Itu tagline-nya. Kan memang ini satu-satunya yang luar biasa mungkin yang ada di keluarga besar Nahdlatul Ulama. Maka kita sama-sama ya. Siapa kita? NU. Indonesia Jaya. Pancasila Jaya. NKRI harga mati. Pastinya nggak kalah menarik ya. SMK Telkom Lampung banyak tagline. MTS Ma'arif ada tagline. Wow, luar biasa ya. Oke, monggo lanjut Pak. Kemudian bicara visi misi, tentu ketika kita bicara karakter atau akhlak yang ingin kita tuju, tentu adalah bagaimana visi misi MTS Ma'arif Pajarisu adalah memperpanjang dari visi misi Nahdlatul Ulama. Apa yang menjadi visi misi Nahdlatul Ulama tentu
kita semuanya sudah paham bahwa Nahdlatul Ulama adalah organisasi besar yang sampai hari ini menjadi pengawal bangsa. Loh, ini sampai ke bawah-bawahnya, kemudian di MTS Ma'arif Pajarisuk, karena memang MTS Ma'arif ini adalah yayasan yang memang menjadi bagian khusus pada pendidikan Nahdlatul Ulama. Tentu kita juga ingin menanamkan visi misi untuk menjadikan anak-anak di MTS Ma'arif Pajarisuk ini bagaimana dia mencintai negerinya dan bagaimana dia mencintai kulturnya. Tentu kultur yang ditanamkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Bagaimana kita bisa bersinergi dengan pemerintah dan bagaimana kita bisa bersinergi dengan masyarakat. Itulah mungkin yang menjadi tujuan dan visi misi di MTS Ma'arif Pajarisuk. Tentu bukan hal mudah memang. Bukan hal mudah untuk mencapai visi dan misi tersebut. Kita harus bareng-bareng, kita harus bersama-sama. Nah, di antaranya adalah bagaimana kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di MTS Ma'arif Pajarisuk ini yang dilakukan oleh OSIS. Selain tadi yang sudah dilakukan oleh MTS Ma'arif Pajarisuk, pembiasaan. Kemudian di level OSIS setiap hari Kamis, itu yang tadinya dipakai untuk kultum, memang khusus hari Kamis itu kemudian dipakai untuk anak-anak mendekatkan pada tradisi dan kultur Nahdlatul Ulama. Ada tahlilan, ada berjanji, ada tibaan atau yang lainnya di hari Kamis. Jadi setiap harinya kita tetap melaksanakan kultum selain hari Jumat tentu. Kalau hari Jumat karena sudah ada khutbah, kita semuanya mendengarkan khutbah. Kemudian di hari Kamis kita memang berikan porsinya khusus untuk OSIS. Bagaimana dia mengelolanya? Bagaimana ketika mereka misalkan di rumah itu ada acara syukuran bayi, bagaimana ada acara syukuran khitanan, bagaimana ada acara di saudara-saudaranya yang meninggal. Nah, inilah yang kemudian kita dekatkan. Kultur-kultur inilah yang kemudian kita dekatkan. Nah, untuk mencapai visi dan misi Ma'arif yang seperti saya katakan tadi, membangun karakter dengan akhlakul karimah, tentu kita juga memahami bahwa akhlak itu adalah sesuatu yang dipraktekkan, tidak lagi diteorikan. Nah, inilah yang paling berat. Jadi kalau bicara bagaimana sebenarnya suksesi seseorang dalam mencapai religius, itu bukan bagaimana dia semakin meninggalkan masyarakat, tapi bagaimana dia semakin mendekat kepada semua lapisan masyarakat. Nah, ini adalah kesuksesan. Religius itu akan dikatakan sukses ketika seluruh masyarakat merasa harus dekat. Bukan malah menjauh. Bukan malah menjadi excellent. Nah, ini kan kadang-kadang kita bicara kesuksesan secara religius tapi excellent. Nah, ini kan tidak menarik. Artinya dia hanya di kelompok mereka saja. Dia hanya di bagian mereka saja, tapi yang lainnya tidak. Nah, ini bagaimana Nahdlatul Ulama hadir untuk berdekatan dengan seluruh lapisan masyarakat. Tidak ada ras, tidak ada suku, bahkan tidak ada bagaimana konsep beragama mereka itu, ya kita so enjoy semuanya. Nah, inilah yang pingin kita tuju untuk mencapai visi dan misi di MTS Ma'arif Pajarisuk. Tentu dukungan dan loyalitas masyarakat terhadap apa yang MTS Ma'arif, bahkan Ma'arif di seluruh Kabupaten Pringsewu mungkin sama. Bagaimana dia
loyalitas kepada ma'arif ini ditentukan oleh bagaimana pemahaman seseorang terhadap masyarakat yang ada di sekitar kita. Karena ini juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak sekali orang yang menganggap bahwa sekolah di ma'arif sama saja dengan sekolah di lainnya. Mungkin begitu, tapi bagi kita bukan. Karena kita benar-benar kepingin memberikan pemahaman apa yang menjadi tujuan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama. Dan itulah yang ingin kita rangkul bersama-sama dengan masyarakat di Kabupaten Pringsewu. Mungkin itu Pak Abdul sebagai visi misinya. Oke, visi misi MTS Ma'arif ya Pak. Oke, tadi kata Bapak adalah anak-anak itu dibiasakan untuk bisa tahlil ya, kayak perjanjian gitu kan, supaya mereka terjun ke masyarakat itu, sekitar keluarganya, tetangganya ada yang khitanan misal, atau ada yang meninggal misal, anak-anak itu bisa langsung terjun gitu kan ya, apa yang tadi dapat dari MTS Ma'arif atau dari pondoknya Pak ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah anak-anak di MTS itu apakah dulu mulai dari kelas 7, 8, 9 itu digabungkan jadi satu supaya bisa tahlil, apakah misal tahlil itu di kelas 9 misal, itu bagaimana Pak? Baik, terima kasih. Jadi karena ini sudah menjadi rutinitas, maka rutinitas ini kan rutinitas yang tadinya ketika setelah sholat jamaah. Ini sholat jamaah di masjid, kebetulan ada Masjid Al-Mu'awanah. Masjid Al-Mu'awanah itu semua anak dari kelas 7, 8, 9 masuk untuk melaksanakan sholat zuhur. Nah, porsinya kemudian ketika ini dilaksanakan oleh OSIS, maka OSIS sudah membagi tugas. Kelas 1, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Kalau sekarang kelas 7, besok berarti kelas 8, besok berarti kelas 9. Terus, sehingga semua kelas itu pernah. Tidak kemudian dibagi dalam porsi misalkan yang tahlil adalah khusus kelas 9 saja. Tidak. Tapi semuanya akan mendapat giliran yang sama. Sehingga mereka selama 3 tahun minimal ya insya Allah sudah siap. Sudah siap. Untuk berhadapan dengan masyarakat yang ada di sekitarnya, insya Allah sudah siap. Artinya kita benar-benar bagaimana potensi-potensi yang ada di sekitar kita, itu kita jaga, kita lestarikan agar supaya apa? Agar supaya masyarakat yang ada di sekitar kita ini belajar untuk menjaga. Nah, menjaga itu bagian dari akhlak. Menjaga itu bagian dari akhlak. Karena kalau sudah tidak mau menjaga berarti dia sudah meninggalkan akhlaknya. Nah, inilah yang kemudian harus kita pahami bahwa yang namanya akhlak itu tidak selesai diteorikan. Karena selama ini orang berbicara akhlak seolah-olah mau diteorikan. Karakter bangsa itu mau dibentuk. Lu mau dibentuk bagaimana orang dia tidak bisa menjaga? Lu karakter bangsa itu harus kita jaga agar supaya apa? Akhlaknya nyambung terus. Tapi kalau kita bentuk berarti yang dibentuk itu adalah sesuatu yang baru, meninggalkan semuanya yang sudah ada. Lah ini kan akhlaknya sudah tidak ada. Kenapa? Merasa bahwa ketika dia mampu membentuk itu dia sudah lebih hebat dari pendahulunya. Padahal dia bisa hebat itu karena pendahulunya. Loh ini berbeda dengan IT, Pak Rosi. Kalau yang IT jelas, ketika ada sesuatu yang baru, yang lama ditinggalkan. Kenapa? Karena yang baru sudah meliput yang lama. Sudah jelas dan itu wajar. Itulah pendidikan yang berdasar pada knowledge atau hanya pengetahuan saja. Tapi di sini tidak, di sini benar-benar bagaimana karakter akhlak itu tertanam. Ya kita harus menjaga. Kita harus menjaga. Bukan berarti kok ketika bicara menjaga, kemudian ini enggak ada dilakukan oleh Rasulullah, ini tidak dilakukan. Orang-orang selalu seperti itu, asumsinya bahwa belajar itu adalah selalu pada Rasulullah, selalu kepada Quran. Loh kita itu enggak paham. Quran yang 30 juz untuk mengatur seluruh gawean masyarakat, kehidupan.
seluruh ranah yang dilakukan oleh umat, saya pikir juga tidak selesai. 23 tahun selama Rasulullah diutus juga saya pikir tidak selesai untuk memberikan contoh. Kenapa? Karena contoh ini tidak bisa kemudian selesai dalam waktu. Tentu dia akan berjalan. Rasulullah juga mengatakan bahwa dia diutus itu bukan untuk membenahi tata cara dan metode beribadah kepada Allah. Tidak. Tapi justru saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Loh, kata menyempurnakan itu bukan berarti membentuk sesuatu, tidak. Tapi dia hanya nambal satu bagian yang itu adalah paling penting. Nah, inilah mungkin bagaimana kemudian akhlak-akhlak yang dimiliki adalah juga memberikan gambaran tentang akhlak-akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baik. Selanjutnya terkait pembelajaran nih Pak. Karena kan di masa pandemi ini pastinya di MTS Sahabat sendiri ada nggak sih kendala atau kesulitan gitu di masa pandemi ini? Pembelajarannya itu bagaimana Pak? Dan aplikasi apa yang digunakan dan keluhan apa yang didapatkan dan bagaimana mengatasinya? Baik, terima kasih. Di MTS Ma'arif Pajarisuk dilakukan model blended atau model campuran. Ada daring, ada luring. Daring itu bagi mereka yang mempunyai HP atau mempunyai alat aplikasi atau IT lah. Kita bicarakan punya HP lah. Punya HP ya. Karena kita selama ini tidak menggunakan yang berbiaya. Kita masih menggunakan WhatsApp. Itu yang kita bisa lakukan. Kenapa? Karena kalau kita mau ngambil yang berbiaya, nanti justru ya kendalanya sama sih sebenarnya. Mau pakai WhatsApp juga kalau nggak ada kuotanya juga nggak sama sampai. aja bohong Pak ya. Intinya kuota itu Pak ya. Iya. Cuma kan minimal ketika dia beli untuk 1 bulan ya dia cukup untuk itu WhatsApp. Cuma kadang-kadang kan anak-anak kita kendalanya Pak, kendalanya ini. Ini kita gunakan IT-nya WhatsApp agar supaya tidak terkendala. Tapi ternyata juga kendalanya sama mungkin. Dialami oleh seluruh wali murid juga. Dan saya juga didatangi Pak. Bukan cuma mendengar, tidak. Ya. Kami didatangi oleh wali murid. Pak, anak saya itu sudah saya belikan kuota. Habis untuk belajar. Saya bilang sama mereka, Bu, kuota yang dipakai di MTS itu nggak bakal habis. Kalau dia memang belinya paket 1 bulan. Misalkan 5.000 paket 1 bulan ya dia 5.000 itu nggak akan habis. Kenapa? Karena kita menggunakan WhatsApp. Itu tidak ada biayanya. Dia bisa nonton, bisa. Kenapa? Karena gurunya juga saya kasih pengertian. Jenengan kalau mau kasih materi melalui ini saja. Media ini saja. Kenapa? Karena ini yang paling murah. Nah, murah, ya. Kemudian kendalanya sama. Dialami oleh seluruh wali, ternyata dia dibelikan kuota, yang kuota tujuannya untuk belajar, ternyata juga habis, tidak untuk belajar saja. Tidak untuk belajar, bahkan malah main game ya, mungkin tadi ya. Bahkan main game, bahkan main nonton YouTube. Lah, ini kemudian bukan menjadi tanggung jawab sekolah, karena anaknya tidak di sekolah. Iya, di rumah Pak. Itu yang harus juga dipahami oleh wali murid gitu loh. Kadang-kadang enggak, wali muridnya nuntutnya ke sekolah. Ini gimana sih kok sampai habis begini loh, itu anaknya enggak sekolah kok. Sedangkan anak di rumah Pak ya, cahayanya ke sekolah. Anaknya yang dampingin adalah bapak ibu menjadi dewan gurunya loh. Bagaimana dia memanage anaknya agar supaya benar-benar belajar lah, ini kita tetap butuh bantuan dari wali murid. Tidak bisa kita mengatakan pelajarannya daring atau proses pembelajarannya daring, tapi wali muridnya juga nggak peduli dengan anaknya. Nah ini kan juga jadi masalah.
Jadi masalah besar. Nah mungkin itu. Kemudian tadi sudah saya katakan ada daring, ada luring. Luringnya adalah bagi mereka yang kebetulan di Ma'arif Pajaresu itu juga sudah menjalin kerjasama dengan pondok pesantren. Jadi banyak juga anak-anak MTS itu yang berada di lingkungan pesantren. Nah, di lingkungan pesantren ini kemudian dia sudah mengatakan bahwa di pesantren tidak diperkenankan menggunakan HP. Oh, kita dukung apa yang menjadi kebijakan pesantren. Bahkan anak-anak yang ada di pesantren dan kebetulan memang satu komplek dari MTS Ma'arif Pajaresu, dan ini menjadi kelebihannya MTS Ma'arif Pajaresu itu. Bagi anak-anak yang kepingin ke pesantren, ya benar. Kita sudah ada. Sudah ada kerjasamanya dengan pesantren juga, sehingga ini kelebihannya MTS Ma'arif Pajaresu. Nah, bagi mereka yang tidak memiliki atau tidak punya HP. Karena memang kondisinya tidak memungkinkan seperti yang di pesantren, kita siapkan materinya melalui pengambilan. Pengambilan materi, pengambilan naskah ke sekolah. Karena kan enak Pak ya, mereka kan anak pesantren, ada pesantren gitu kan. Seketika mereka nggak punya HP pun bisa gurunya datang ngasih materi misal ke kiai pondoknya misal, ini tugas anak kelas 9 gitu kan. Nanti anak-anak mengambil gimana kan seperti itu Pak ya, enak kalau di pondok. Ya. Dan selama pandemi justru kami membagi tugas. Bagi siapa saja yang memang kebetulan bertugas atau piket, karena memang jadwal pembelajaran kan tidak boleh kemudian sama. Setiap hari juga akan berubah. Nah itu setiap guru punya tanggung jawab untuk memberikan materi yang handout. Jadi dia juga tidak hanya melalui online, dia harus melalui offline. Materi offline-nya juga harus disiapkan. Nah inilah yang kemudian saya katakan tadi ada blended antara luring dan daring. Kemudian kami juga sampaikan kepada seluruh siswa, jika memang kamu punya kendala pada proses pembelajaran, baik itu kamu belum paham, tidak mengerti, kita juga sampaikan kepada anak-anak untuk menemui gurunya, untuk bertanya. Kalau memang dia memungkinkan bertanya langsung, alhamdulillah ada silaturahim dengan gurunya. Kalau memang tidak memungkinkan karena memang kondisinya belum memungkinkan, saya sudah sampaikan kepada anak-anak untuk bertanya melalui WhatsApp. Nah ini kadang-kadang kendalanya Pak. Kalau anak-anak dikasih kesempatan ngomong di grup, itu yang diomongin bukan pelajaran lagi. Apa itu Pak? Ya anak-anak biasa itu. Ya. Apa yang dia mau, apa yang dia inginkan dikomenkan. Nah komen mereka tidak tepat melalui grup. Nah inilah yang kadang-kadang wali kelas sebagai admin grup itu mengatakan bahwa Pak saya pusing. Anak-anak itu gak ada yang tanya tentang pembelajaran, tapi tanyanya tentang sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan pelajaran. Nah ini kemudian admin sering menutup chat mereka. Nah ini kalau ditutup chatnya juga buntu juga ini. Ngobrolnya kan juga nggak nyambung gitu loh, satu arah saja. Nah inilah yang kemudian mungkin wali murid sebagai pendamping yang hari ini menjadi juru kuncinya proses pembelajaran daring. Ini juru kuncinya di wali murid. Di wali muridnya ya Pak. Karena kalau bicara juru kuncinya adalah di sekolah atau di guru atau di yang lainnya, saya pikir wah terlalu berat nanti. Karena apa, gurunya harus datengin satu-satu. Nah ini yang menjadi kunci adalah hari ini di proses pembelajaran daring ini kuncinya adalah wali murid. Bagaimana dia mendampingi anak-anaknya belajar. Ketika wali murid sudah tidak peduli dengan pendampingan pembelajaran di proses daring, saya pikir kita tidak akan bisa sukses pada proses pembelajaran.
Mungkin itu yang menjadi kendala dan apa yang sudah dilakukan di MTS Ma'arif Ma'arif. Pajarisuk. Baik, berarti yang digunakan adalah aplikasi menggunakan WA dan daring dan luring Pak ya. Oke, baik, sebelum kita undur diri, namun di sini saya mempersilakan kepada Bapak Ahmad Ripai dan Bapak Rosi, pastinya ada pesan ya buat siswanya atau orang tuanya. Tapi dahulu saya persilakan kepada Bapak Rosi terlebih dahulu untuk pesan buat anak-anak dan wali murid. Nanti begitupun Bapak dan gurunya. Terima kasih Pak, mohon izin Pak Ustadz. Alhamdulillah kita sudah menyimak materi yang luar biasa, menenteramkan, menyejukkan, dan mengingatkan kita tentang pentingnya akhlak. Kapanpun, dimanapun, dan terutama pada saat kita pandemi ini, maka akhlak sebagai fondasi yang sangat penting untuk pemanfaatan ICT, begitu Pak Ustadz ya. Jadi dalam bahasa umum waskat pengawasan melekat. Jadi Allah maha melihat kita pada saat kita menggunakan handphone itu, laptop, harus ingat bahwa itu adalah pengawasan yang luar biasa gitu ya. Anak-anak di sini siswa MTS Ma'arif Pajarsuk yang dibelikan kuota oleh orang tuanya, ya tolong dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk digunakan untuk pembelajaran, gitu Pak Ustadz ya. Karena memang itu tidak gratis gitu. Nah tentunya kami tentunya sangat senang misalnya kita ada waktu untuk memperkenalkan aplikasi yang bisa menjadi perangkat atau tools yang tentunya kepada saat Pak Ustadz untuk melaksanakan meeting misalnya dengan para guru tanpa tatap muka kita bisa fasilitasi. Termasuk memperkenalkan beberapa tools yang gratis juga sebetulnya, ada Google Classroom dan Microsoft Teams atau LMS yang kita punya untuk mewarnai belajar daring maupun luringnya itu. Nah, barangkali ini bisa diagendakan dengan tim, kita berkunjung ke sana untuk lebih memberikan daya tarik, bahkan daya ungkit bahwa orang tua juga melihat MTS Ma'arif Pajarsuk secara IT juga maju begitu. Kami sebagai anak Telkom Group senang sekali kalau kita bisa saling mengunjungi, bahkan ada program misalnya SMK Telkom Road to School dengan para guru misalnya Bapak Ibu, kita memperkenalkan aplikasi yang gratis, murah untuk pembelajaran jarak jauh misalnya. Tidak hanya WhatsApp tapi juga ini aplikasi yang memang betul-betul mudah dan murah untuk kita gunakan. Iya. Tentunya anak-anak yang punya HP, punya paket data, kalau punya HP aja nggak ada paket data kan percuma Pak Ustadz ya. Perlu kita fasilitasi. Nah kebetulan kami pernah melaksanakan dengan SMP lain di Pesawaran untuk melakukan workshop begitu Pak Ustadz. Workshop. Kalau memang diperkenankan tim kami bisa roadshow-nya Mbak Pipit ya ke MTS Ma'arif Pajarsuk untuk memperkenalkan, bisa pengenalan maupun katakanlah workshop bagaimana memanfaatkan tools tadi. Sehingga dakwahnya secara ke-NU-an masif didukung dan ditopang oleh IT yang sangat mumpuni begitu. Sehingga ceramah Pak Ustadz bisa kita upload ke YouTube gitu dan diulang-ulang oleh anak didengarkan setiap pagi. Jadi ini sangat menarik. Kalau Ma'arif Pajarsuk kolaborasi dengan Telkom, saling mendukung program keumatan, tadi betul harus dekat dengan umat, apalagi punya silsilah yang luar biasa dari Syekh Hasan Asyarif gitu, sebagai pendiri NU, bagaimana kita mendekatkan akhlak IT untuk dakwah digital gitu Ustadz. Ini sangat menarik. Apalagi nanti ketika orang tua murid kelas 6 itu akan mendaftarkan, kini misalnya Ma'arif Pajarsuk sudah IT support begitu. Belajarnya walaupun dari rumah nggak ada kendala begitu. Jadi bagi teman-teman guru di Ma'arif Pajarsuk dan juga calon murid juga di kelas 6 SD maupun MI, kami mengajak untuk pastikan yakin untuk mendaftarkan ke MTS Ma'arif Pajarsuk begitu. MTS Ma'arif Pajarsuk ya. Dan begitupun dengan siswa SMP MTS dimanapun yang sudah memiliki keyakinan untuk bekerja di Telkom Group, bahkan ingin mendapatkan ilmu IT yang lebih, maka silakan daftarkan segera
di ppdb Iya. .smk.telkom-lpj.sch.id sekarang juga karena kuotanya sangat terbatas begitu. Ini promosi sedikit Ustadz. Iya. Dan bagi teman-teman di YouTube, Facebook, Zoom dan sebagainya, nantikan program Sekolah Menyapa di waktu berikutnya. Dan ini adalah perdana di bulan Februari sebagai pembuka adalah MTS Ma'arif Fajar Rasyuk. Tepuk tangan buat Pak Ustadz ya. Iya. Oke. Dari saya mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah kita agendakan untuk saling mengunjungi ke MTS Ma'arif Fajar Rasyuk begitu. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, sangat luar biasa pastinya ya. Pesan dan kesan dari Kepala Sekolah SMK Telkom Lampung. Baik, selanjutnya yaitu pesan dari Kepala Sekolah MTS Ma'arif buat siswa, wali murid dan guru-gurunya. Monggo silakan Pak. Baik, lanjut saja kepada siswa-siswi di MTS Ma'arif Fajar Rasyuk. Kita paham, kita tahu bahwa proses pembelajaran kita berjalan. Dan perjalanannya berbeda dengan proses pembelajaran biasa. Sebab musababnya tentu kita semuanya sudah paham. Maka mari kita sama-sama menggunakan alat komunikasi atau IT yang dimanfaatkan untuk pembelajaran ini dengan maksimal. Kemudian kepada wali murid, baik di MTS Ma'arif Fajar Rasyuk atau di SD atau di SMA manapun, dampingi putra-putrinya dalam proses pembelajaran. Kesuksesan pembelajaran di tahun ini bukan ditentukan oleh siapa-siapa, tapi oleh keluarga yang terdekat. Iya, karena kalau bicara ditentukan oleh guru, gurunya juga cuma ngasih materi, ngasih tugasnya. Mereka menjalankan atau tidak itu tergantung keluarga terdekatnya. Maka ini bukan jalur corona, lulus jalur corona bukan, tapi lulus jalur keluarga, itu yang benar. Karena selama ini kita dengernya sudah miris. Bahasa yang di luar sana mengatakan bahwa ya dia lulus jalur corona. Wah, ini kesalahan terbesar. Kesuksesan anak-anak ditentukan oleh keluarganya. Maka ini lulus jalur keluarga. Dan mendekatkan pendidikan dengan keluarga itu memang menjadi kewajiban bagi siapa saja. Maka kita bersyukur di tengah-tengah suasana yang luar biasa, ternyata kita bisa berbuat yang luar biasa untuk anak-anak kita. Dan kepada sekolah-sekolah di SD manapun, di lingkungan manapun, kami terbuka. MTS Ma'arif Fajar Rasyuk siap memberikan bimbingan yang terbaik yang akan diberikan kepada putra-putrinya yang mau bergabung di MTS Ma'arif Fajar Rasyuk. Dan kami juga sangat senang sekali apa yang menjadi keinginan untuk menjalin silaturahim antara SMK Telkom Lampung dengan MTS Ma'arif Fajar Rasyuk. Tentu kami dengan sangat terbuka, berharap juga karena proses pembelajaran IT itu bukan hanya proses pembelajaran pada masa pandemi. Tentu pemahaman IT itu hari ini memang wajib dimiliki oleh siapa saja. Kenapa? Karena kita bisa mengatakan ini tidak baik dan ini baik di proses IT atau di masalah IT karena kita sudah belajar. Jadi kami sangat senang ketika Pak Rosi tadi sudah memberikan tawaran untuk
bisa bekerja sama melaksanakan workshop atau pelatihan 1 jam atau 2 jam tentang IT pada MTS Ma'arif Pajarisu. Dan kami juga berharap MTS Ma'arif Pajarisu juga akan menjadi sekolah yang tidak hanya berbasis edukasi, tapi juga berbasis teknologi. Amin. Mungkin itu. Kemudian yang terakhir, kita semua berharap pandemi segera selesai, Allah memberikan ujian dan kita dianggap sebagai umatnya yang sabar. Karena kalau kita dianggap sebagai umat yang sabar, Allah sudah berjanji kamu pasti akan sukses. Nah, inilah yang kita harapkan bersama. Mudah-mudahan Allah kasih ujian kepada kita, pandemi, dan kita semua bisa sabar untuk menghadapinya. Pada akhirnya kita semualah yang akan sukses di tahun-tahun yang akan datang. Mungkin itu, dan sebagai penutup, jika ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal-hal yang salah, ada pribadi atau tutur kata yang menyinggung kami secara pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon ikhlas jika ada hal yang memang menyentuh hati dan pikiran bapak-bapak dan ibu-ibu pemirsa semuanya. Saya akhiri dinas siratal mustaqim. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah alamin, tentunya di silaturahmi kali ini sangat luar biasa. Silaturahmi antara Kepala Sekolah MTS Ma'arif Pajarisuk dan Kepala Sekolah SMK Tengah Lampung. Mudah-mudahan tidak putus sampai di sini Pak ya. Tetap berkelanjutan silaturahmi kita. Amin Allahumma amin. Baik, dapat kita simpulkan dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ahmad Repai tadi, di mana kesimpulan yang pertama adalah mari kita tingkatkan hablum minallah kita, Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah innallaha ma'as sabirin. Mari kita jadi orang yang sabar karena sungguhnya Allah beserta orang yang sabar. Dan yang ketiga adalah akhlakul karimah, karena Rasulullah diutus ke dunia ini adalah inna bu'istu liutammima makarimal akhlak. Maka mari kita tingkatkan akhlak kita, perbaiki akhlak kita. Dan yang keempat adalah jangan jadikan sebuah alasan Covid ini untuk tidak belajar. Maka jadikanlah tetap semangat untuk belajar, dan belajar baik buat anak-anak ataupun untuk kita semua, karena belajar itu tidak ada batasnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK